Selamat sore saudara-saudara semuanya. Selamat berbakti lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mulaikan bagian kita. Kita nyanyikan Yesus Engkau Baik. Nanti Ibu Gembala tampil ke depan untuk berdoa. Kita nyanyikan Hosana. Hosana bagi
Haleluya, haleluya, haleluya. Pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kesehatan, memberikan kemenangan kepada kami Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Turunkanlah hujan berkat-Mu dalam hidup kami sore hari ini Tuhan. Roh sukacita-Mu ya Tuhan Yesus yang memenuhi hati kami, memenuhi ibadah kami ya Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan hal-hal yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, baik puji-pujian maupun firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis Engkau sudah kalahkan, Engkau sudah patahkan di dalam nama Yesus. Hanya Engkau dan Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara yang besar.
Kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Saya buka ruang kesaksian, siapa yang akan bersaksi, tampil ke depan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan.
kita senang bahwa Yesus mati, bangkit dan hidup. Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Kita nyanyikan berjalan bersama Dia. Ku tak
percaya bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Di atas bukit kemuliaan atau lembah air mata, Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Bunda tampil ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai pada saat pertengahan ini, Engkau tetap memimpin kami, Engkau tetap beserta dengan kami, dan Engkau sudah bertahta di atas segala pujian yang kami naikkan Haleluya, kepadamu Yesus. Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau disukakan oleh sembah puja-puji kami kepada Engkau, sebab hanya Engkaulah yang patut kami sembah, yang patut kami puji. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman-Mu. Bersabdalah kepada kami melalui mulut hamba-Mu. Engkau menyucikan, mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani kami Tuhan, memberikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh sampai ke dalaman hati kami Tuhan, dan kami boleh merasa dinasihati Tuhan, kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, sehingga kami pulang
Berbeda dengan ketika kami datang, Tuhan, kami dipenuhi berkat daripada firman-Mu yang menjadi jaminan kehidupan kami menghadapi masalah apapun juga, Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Ruben. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita kuat, hari ini kita sehat, semua oleh kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu berterima kasih pada Tuhan. Ada orang yang hari ini tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagi kita hari ini adalah hari keberkatan yang luar biasa. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pada sore hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani jemaat Tuhan. Tema besar yang diberikan oleh Ibu Gembala kita adalah sebab Dia hidup ada hari esok. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema kecil saya pada sore hari ini saya ambil dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-1 sampai 20. Matius 28 ayat 1 sampai 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kematian Yesus kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia, dengan orang-orang terkenal, sangat jauh berbeda. Baru-baru ini suami Ratu Elizabeth meninggal. Dia meninggal dalam usia yang sangat tua, 90 lebih. Waktu dia meninggal ada dokter-dokter ahli yang datang merawat dia, berusaha untuk menyembuhkan dia, tetapi tidak bisa disembuhkan. Dia mati, tetapi mati dalam keadaan yang baik. Ada banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang terkenal yang mati dalam keadaan yang baik, mati di rumah sakit yang terkenal dengan dokter-dokter yang luar biasa. Dibandingkan dengan Yesus, sungguh-sungguh sangat jauh berbeda. Saya mau katakan kematian Yesus Kristus adalah satu kegagalan besar. Sekali lagi, kematian Yesus Kristus adalah satu kegagalan besar. Kenapa? Kematian Yesus adalah satu kegagalan yang besar.
Pertama, Yesus dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Pada waktu Yesus hidup ada banyak orang yang membenci dia. Orang-orang Israel sebangsanya tidak suka sama dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama sangat membenci Yesus Kristus. Mereka berusaha untuk menghancurkan hidup Yesus. Dan mereka berhasil membawa Yesus ke pengadilan. Selanjutnya mereka berhasil membawa Yesus dihukum mati di tiang gantungan, disalibkan di sana. Kita bisa melihat Yesus dengan orang-orang Farisi, dengan tua-tua Israel. Yesus dikalahkan. Yesus mati dibunuh di kayu salib. Padahal Yesus adalah seorang pemimpin. Kalau kita melihat jauh-jauh hari, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum Yesus Kristus, para nabi-nabi sudah bernubuat bahwa akan lahir seorang Yesus Kristus, seorang juru selamat, seorang Mesias. Tetapi hari ini Yesus ada di kayu salib. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus lemah waktu dia ada di kayu salib. Para nabi juga pernah berkata bahwa Yesus yang lahir dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri. Bahkan di dalam Lukas pasal 8 ayat 28, setan-setan pun mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Waktu Yesus jalan-jalan dan dia tiba di satu tempat namanya Gerasa, di situ dia ketemu dengan seorang laki-laki yang dirasuki oleh banyak setan. Waktu orang yang dirasuki melihat Yesus, dia berkata begini, "Mau apakah engkau? Yesus anak Allah yang maha tinggi." Setan pun kenal Yesus sebagai anak Allah. Waktu Yesus ada di kayu salib, ada banyak orang yang lewat di situ. Matius 27 ayat 40. Ada banyak orang yang lewat di situ dan mereka melihat ke atas. Mereka mengejek Yesus loh. Mereka bilang, "Kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu, jatuhkanlah dirimu, selamatkanlah dirimu dari kayu salib itu." Tetapi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolong dirinya. Dia tetap ada di kayu salib loh. Katanya Allah, katanya juru selamat, katanya berkuasa. Sekarang dia ada di atas kayu salib. Jauh-jauh hari, para nabi sudah berkata bahwa Yesus itu adalah raja. Tapi kenyataannya sekarang, mana mahkota Yesus? Seorang raja harus punya mahkota. Yesus mana mahkotanya? Dia tidak punya tongkat kekuasaan. Yesus tidak punya pengikut yang banyak. Seorang raja harus punya wilayah. Dia harus punya satu tanah, satu punya kerajaan. Yesus mana? Nggak ada sama sekali. Dia tidak punya mahkota. Dia tidak punya kekuasaan. Dan bohong dong Yesus. Bohong nubuatan nabi-nabi. Yesus mati sekarang. Dia ada di kayu salib. Dia ada di kubur sekarang. Dan kubur itu dipakai batu besar. Dikasih meterai. Tidak boleh ada yang membuka kubur ini dia. Ditambah dengan penjaga-penjaga, pengawal-pengawal yang lengkap dengan senjatanya. Tidak ada harapan lagi. Yesus mati, dia ada di kubur. Tidak ada orang yang bisa menggulingkan batu karena ada meterai. Tidak ada orang yang bisa datang karena akan ditangkap oleh prajurit-prajurit. Yesus mati. Dia dikubur. Apa yang diharapkan dari seorang yang sudah mati? Tidak ada yang diharapkan. Oleh sebab itu, murid-murid begitu kecewa. Murid-murid pertama mereka kecewa sekali. Kenapa? Selama 3,5 tahun mereka menganggap Yesus seorang pemimpin yang luar biasa. 3,5 tahun kemana-mana loh. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka melihat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka melihat mujizat. Mereka berharap mereka akan bersama-sama dengan Yesus sebagai pemimpin yang luar biasa. Sekarang Yesus mati. Pemimpin mereka mati, tidak bisa menolong dirinya sendiri.
Murid-murid kecewa karena Yesus mati. Apakah jemaat GPD Cianjur kecewa dengan Yesus Kristus? Jangan ada yang kecewa sama dengan Yesus Kristus. Kalau ada masalah dengan orang lain, ada masalah dengan jemaat, jangan bawa-bawa Yesus. Jangan bawa-bawa gereja. Urusanmu silakan urus sendiri. Jangan bawa-bawa Yesus. Murid-murid kecewa sama Yesus. Yesusnya mati. Kemudian selain mereka kecewa, murid-murid juga rasa takut. Kenapa? Mereka takut ditangkap oleh tentara. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh tua-tua Israel. Makanya mereka sembunyi. Tidak tahu kemana. Murid-murid seperti anak ayam kehilangan induk. Waktu Yesus Kristus mati. Mereka ketakutan. Mereka suka kumpul di satu rumah. Tapi rumah itu mereka kunci baik-baik. Jendela-jendelanya, pintu-pintu dia dikunci. Kenapa? Mereka takut. Apakah ketakutan yang dialami oleh murid-murid melanda jemaat GPD Cianjur juga? Halo? Jangan sampai. Kemudian murid-murid selain mereka kecewa, mereka takut, mereka hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Mereka berpikir kalau dengan Yesus lapar, Yesus bisa bikin roti, bisa dibagi-bagi. Mereka sakit, ada Yesus di situ bisa berdoa, bisa sembuhkan. Mereka betul-betul hilang pengharapan. Karena sudah hilang pengharapan, murid-murid yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus Kristus bilang, ayo deh kita pulang saja ke kampung. Pulang kampung. Kembali ke profesi masing-masing. Murid-murid yang kebanyakan adalah nelayan. Mereka pulang kampung dan kembali menjadi nelayan. Mereka lupa dengan tugas yang Tuhan Yesus pernah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hilang pengharapan. Yesus sudah mati. Saya juga tidak mau jadi orang Kristen kalau Yesus mati. Tetapi apakah cerita Yesus Kristus cuman sampai dia disalib, dia dikubur, selesai? Apakah cerita ya murid-murid Yesus cuma sampai mereka kecewa, mereka takut pulang kampung, kembali kepada profesi awalnya? Buat jemaat yang sudah percaya Yesus Kristus, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Jangan kembali kepada profesimu yang dulu. Yang tukang mabuk kembali jadi tukang mabuk. Yang tukang judi jadi kembali tukang judi. Yang tukang tipu kembali menjadi tukang tipu. Kembali kepada profesi yang lama. Kenapa? Yesus yang dia sembah, Yesus yang mati. Haleluya. Haleluya. Pulang kampung mereka loh. Kenapa? Kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Pemimpin mereka sudah tidak ada. Sudah tidak ada harapan sama sekali. Pulang kampung. Menjalankan profesi. Jadi anak Tuhan adalah status yang sangat mulia. Jadi pelayan Tuhan adalah status yang luar biasa. Kalau sudah kita hidup yang lalu, sekarang kita diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kita dulu yang dosa kita banyak. Sekarang di dalam Yesus Kristus kita hidup kembali dengan baik. Sebagai manusia yang baru. Saya bilang tadi, apakah Yesus Kristus tetap ada dalam kuburan? Murid-murid tetap dalam keadaan ketakutan, kecewa, putus asa dan pulang kampung? Tidak. Tidak. Beberapa hari setelah Yesus dikuburkan, beberapa hari kemudian terjadi perubahan yang sangat luar biasa terhadap murid-murid. Mereka yang penakut, yang kecewa, yang hilang pengharapan, beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian berubah 180 derajat. Mereka bersuka cita. Mereka penuh dengan keberanian. Mereka tidak kecewa lagi.
3 hari yang lalu memang iya. Mereka kecewa, mereka putus asa, mereka tinggalkan Yerusalem, kembali ke kampung, ke profesinya. Tapi 3 hari kemudian terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan murid-murid Yesus Kristus. Mereka sukacita, kemana-mana mereka menyanyi, kemana-mana mereka memuji Tuhan. Mereka menyatakan diri mereka. Kenapa sampai terjadi perubahan yang luar biasa begitu? Matius 28 ayat 1 sampai 10 tadi yang kita sudah baca. Murid-murid berubah. Kenapa? Yesus bangkit. Haleluya. Yesus hidup. Kuburnya sekarang kosong. Kainnya ada. Tapi jenazahnya nggak ada. Batunya ada besar. Tapi batu itu sudah disingkirkan. Yesus hidup. Yesus bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Saya punya Yesus bukan mati, tapi saya punya Yesus yang hidup. Itulah yang membuat murid-murid bersukacita luar biasa. Mereka kasih tahu ke teman-teman yang lain, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus hidup. Kuburnya kosong. Haleluya. Haleluya. Kuburnya ada. Mayatnya enggak ada. Manusia siapapun juga yang pernah dikubur di muka bumi ini, ada mayatnya, ada tulang-tulangnya di situ. Tapi Yesus kuburnya kosong. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dikuburkan, tapi hari ini kuburnya kosong. Kenapa? Yesus bangkit. Amin, haleluya. Kebangkitan Yesus membangkitkan kembali harapan murid-murid Yesus yang sudah mati. 3 hari yang lalu mereka sudah tidak ada harapan. Ngapain guru kita sudah mati? Pemimpin kita sudah mati? Sekarang 3 hari kemudian pengharapan itu bangkit kembali dan membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan murid-murid Yesus Kristus. Ada perubahan apa yang terjadi? Pertama, Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Kita mulai dari ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfius, dan Simon yang orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua, ingat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada terjadi perubahan yang besar. Mereka katanya bertekun. Ejaan lain bilang mereka terus menerus, tidak henti-hentinya berdoa. Haleluya. Bapak gembala kita di khotbah, di sekolah selalu bilang, kunci keberhasilan jemaat, kunci keberhasilan hamba-hamba Tuhan adalah berdoa. Waktu Yesus hidup, murid-murid Yesus seperti bebek ikut kemana Yesus pergi. Yesus ajak mereka ke Taman Getsemani untuk berdoa. Baru mereka berdoa. Yesus panggil 3 muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas bukit untuk berdoa. Berdoa di Taman Getsemani pun mereka ketiduran loh. Diajak oleh Yesus tidur dalam doa. Tapi kayaknya mending lebih bagus ya daripada tidak berdoa sama sekali kan ya. Sekarang tanpa dikomando katanya mereka terus menerus. Mereka bertekun sehati, sepikir di dalam doa. Saudara bisa bayangkan murid Yesus Kristus ada berapa jumlah banyaknya. Tetapi hati mereka, pikiran mereka bersatu dan terus menerus berdoa. Jemaat GPD Cianjur ada berapa jumlahnya? Ratusan. Kalau Natal dulu di yayasan
bisa disiapin kursinya 1.000 orang. Tetapi apakah jemaat ini mempunyai kesehatian? Satu pikir. Apakah jemaat GPD Cianjur sehati dengan pimpinan? Dengan ibu gembala? Sepikiran? Satu visi? Satu motivasi? Satu tujuan? Jangan sampai ibu gembala ke sana, pemimpin ke sana, tua-tua sidangnya ke sana, guru sekolah minggunya ke sana, kaum wanitanya ke sana, murid-murid sehati sepikir di dalam doa. Amin, 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 amin. Jangan tua-tua sidang merasa gembala. Pengurus kaum pria rasa jadi gembala. Pengurus kaum wanita jadi gembala. Kita bukan gembala. Kita jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan melalui pimpinan gereja untuk melayani. Susah cari orang yang sevisi. Susah cari orang yang satu motivasi. Susah. Tetapi di Cianjur jemaat Tuhan bager-bager pisan. Baik-baik amat. Mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, di yayasan. Mendukung ibu gembala. Haleluya, diberkatilah jemaat GPD Cianjur. Amin, haleluya. Katanya mereka sehati. Sehati itu ada bahasa aslinya bilang bulat. Tidak putus. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Luar biasa murid-murid ini. Berobat. Terus menerus. Sehati sepikir. Satu visi. Satu motivasi. Susah kali itu beberapa orang menyatukan menjadi satu pikiran. Aduh, minta ampun. Makanya saya suka pikir-pikir. Makanya banyak gembala-gembala yang matinya cepat. Karena gurus jemaat. Belum saatnya mati tapi mati. Kenapa? Ngurus jemaat yang kepala batu, yang susah diatur. Bukan di sini loh ya. Di sini baik-baik, semua baik di sini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, di sini Tuhan kirim jemaat yang baik-baik luar biasa masuk surga semua. Sehati mereka, sepikir mereka. Di dalam apa? Di dalam doa. Doa itu gratis loh. Doa itu tidak dibayar. Kenapa jemaat lebih suka telepon? Ngerumpi di telepon, SMS udah karu-karuan. Padahal kuota jalan terus. Pulsa jalan terus. Doa gratis. Kenapa nggak pilih doa? Selanjutnya, apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi pada jemaat? 2, mereka bersatu dalam kebersamaan. Kisah 2 ayat 44. Kisah 2 ayat 44. Dari 43 saya baca. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Awalnya murid-murid itu dibenci oleh banyak orang. Tetapi sekarang murid-murid Yesus, orang di Yerusalem pada takut sama murid-murid Yesus. Mereka takut bukan karena murid Yesus itu kumisnya kayak Pak Raden, bisa diputar-putar di sini, jenggotnya panjang-panjang. Mereka takut sama murid-murid Yesus bukan karena mereka punya otot, hebat luar biasa pakai senjata, enggak. Orang Yerusalem takut sama murid-murid Yesus karena melihat mereka bersatu. Mujizat terjadi. Saya percaya masyarakat Cianjur akan memberikan hormat kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita bersatu. Maka akan terjadi kegerakan rohani besar di Cianjur. Ada banyak jiwa dimenangkan. Ada banyak jiwa diselamatkan. Beberapa hari yang lalu kan di yayasan ada vaksin. Tiba-tiba saya lihat ada 2 oma. Saya kenal. Cuman kenal muka saja. Waktu dia datang, ada petugas bilang, itu dari mana? Saya dari gereja GPDI. Saya tetangga. Hah? Tetangga?
Akhirnya ya silakan, udah tua soalnya 2 nenek-nenek datang divaksin juga. Nggak ke gereja kita, tapi atas nama GPDI. Berarti kan jemaat sudah jadi berkat. Ada orang yang bukan gereja kita bisa datang, nenek-nenek lagi. Nanti kan mereka akan cerita keluar. Haleluya. 2 ayat 44 tadi. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Saudara, walaupun kita mungkin minoritas di Cianjur, tapi kalau kita bersatu, orang akan segan. Akan terjadi mujizat. Saudara, di yayasan itu halamannya besar. Halaman dalam, halaman luar dibagi untuk yang sapu pakai sapu lidi. Kalau dikasih sapu lidi itu 1 lidi saja, sampai dunia kiamat yayasan akan bersih. Kenapa disapu pakai lidi 1? Tetapi ini 100 lidi digabung jadi 1. Namanya sapu lidi. 100 lidi digabung jadi 1. Namanya sapu lidi. Siswa-siswi bisa kerja 1 jam selesai. Kenapa? Ada 1 lidi, ada 100 lidi yang dijadikan 1 sapu lidi. Ratusan jemaat Cianjur, kalau bersatu akan terjadi mujizat. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Coba kita waktu pramuka dulu, ingat waktu SD, kalau mau bikin api unggun, guru suruh kumpul kayu, timbun kayu. Kalau cuma 1 kayu saja dibikin api unggun, tidak bisa. Harus ambil sapu ambil kayu banyak-banyak, ditimbun, dibakar, baru jadi api unggun. Kalau jemaat GPD bersatu, akan terjadi api yang luar biasa. Akan jadi pertobatan yang heran. Mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Kenapa? Jemaat bersatu. Bersatu dalam kebersamaan. Katanya ayat 44 tadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ayo bersatu ya jemaat ya. Bersatu menghadapi masalah. Bersatu menghadapi pekerjaan Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta Tuhan milik bersama. Ini yang susah loh. Makanya katanya tiap hari ada orang yang jual tanah, jual rumah. Hasilnya apa? Dipakai bersama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua pas. Haleluya. Ingat Ananias dan Safira yang baru jual tanah, waktu dia datang ketemu Petrus ditanya, begitukah harganya? Iya begitu. Bohong mati loh. Kalau dia jujur, dia itu kan tetap punya dia. Tetapi kita bisa melihat kebersamaan jemaat mula-mula itu luar biasa. Bapak Gembala kita selalu ajar hidup kebersamaan. Di sekolah Alkitab, Bapak Gembala kita ajar hidup kebersamaan. Saya ingat kelas 1 saya tahun 89 ada pelajar hidup kebersamaan dari Bapak Gembala. Di sekolah Alkitab di Cianjur diterapkan. Saudara bisa bayangkan kalau pagi-pagi mereka mandi, belum mandi, kerja begitu, ada 1 orang bikin kopi Nescafe, 1 cangkir. 1 cangkir itu bisa diminum oleh berapa temannya. Belum mandi, belum sikat gigi, rasain itu. Estafet 1-1. Di asrama 1 super mie. Estafet 1 orang 1 sendok. 1 orang 1 sendok. 1 orang 1 sendok. Belajar hidup kebersamaan. Haleluya. Mari jemaat kita belajar hidup kebersamaan. Sehingga tidak ada yang susah. Tapi orang bilang begini, enak di lu. Gua yang mencari. Gua yang banting tulang. Baru-baru ini saya bilang begini sama Om Edi, saya kasihan ibu gembala kita. Kenapa?
keluar duit banyak-banyak untuk 80 orang di yayasan. Banyak. Saya hitung-hitung, satu hari bisa habis 20.000. Saya periksa semua obat-obat. Satu hari bisa 20.000. Dan itu uang ibu gembala kita. Kirim susu. Macam-macam dikirim. Untuk semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya jemaat. Hidup kebersamaan. Tidak ada yang lemah. Kenapa? Yang lemah dibantu oleh yang kuat. Tidak ada yang kekurangan. Yang lebih membantu yang kurang. Sehingga kita bisa melihat luar biasa jemaat mula-mula. Kenapa? Terjadi perubahan. Karena Yesus hidup. Yesus bangkit. Yang terakhir, yang ketiga. Murid-murid jadi berani. Kemarin mereka kabur. Tidak tahu kemana. Waktu Yesus di atas kayu salib, Petrus yang sombong. Yang bilang, aku siap mati untuk engkau Tuhan. Sekarang dia tidak ada waktu Yesus di kayu salib. Kabur dia. Yohanes murid yang dikasih oleh Yesus. Yang selalu menyandarkan kepalanya di pundak Yesus. Mana? Tidak ada. Kabur. Yesus sendiri di kayu salib loh. Sekarang muncul keberanian. Murid-murid berani untuk apa? Menyatakan mereka murid Yesus. Dan mereka memberitakan Injil. Sekali bertobat 3.000 jiwa. 2 kali bertobat tambah jadi 5.000. Luar biasa ini murid-murid. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kebangkitan. Haleluya. Karena kebangkitan. Murid-murid masuk penjara. Gak takut dia. Waktu dia ada di depan mahkamah agama. Mereka diadili. Orang heran bilang begini. Ini kan murid-murid Yesus. Ini kan orang-orang bodoh. Tetapi mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terjadi perubahan. Murid-murid jadi berani. Mereka memberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Terjadi perubahan yang luar biasa. Dan saya percaya keberanian itu menjadi milik kita juga. Roh Kudus akan memberikan keberanian itu kepada kita. Untuk menyatakan kita itu anak Tuhan. Masa KTP datang di sekolah Alkitab agama, bukan Kristen. Kenapa kamu KTP? Oh iya, karena masalahnya begini. Aneh kan? Di restoran mau berdoa, lihat kiri, lihat kanan. Ada orang yang lihat gak? Kalau nggak ada orang yang lihat, berdoa. Kalau ada orang yang lihat, nggak berdoa. Takut menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus Kristus. Sekarang murid-murid begitu luar biasa. Mereka memberitakan Injil. Domba menghasilkan domba. Ingat saya pelajar Om Yoyo. Gembala menghasilkan domba. Gembala menghasilkan domba. Kita semua di sini adalah hasil dari Om Yoyo sebagai gembala. Sekarang domba harus menghasilkan domba. Jemaat harus menginjil. Cari jiwa, bukan usir jiwa. Domba menghasilkan domba. Menginjil sana. Paling tidak menginjil di keluarga. Paling tidak menginjil kepada pembantumu. Pembantumu juga berhak masuk surga. Pembantu sudah 20 tahun, 30 tahun. Tidak pernah cerita Yesus ke dia. Tenaganya kita dapat, kita bayar. Tapi keselamatannya kita tidak peduli. Punya keberanian untuk menginjil. Di Cianjur ada banyak jiwa yang harus diselamatkan. Domba menghasilkan domba.
Saya lihat begini ya, gembala itu susah. Makanya saya sudah bilang saya tidak akan jadi gembala. Susah. Rambut saya jatuh semua. Nanti saya kelihatan jadi tua banget gitu loh. Baru-baru ini ada vaksin. Jangan saudara kira vaksin itu datang ke yayasan jalan sendiri. Klucuk. Siapa yang mendaftar? Langsung divaksin. Enggak. Itu usaha ibu gembala kita. Dari 2 bulan lalu. Minta supaya yayasan itu guru-guru stafnya divaksin. Sampai yang kemarin itu semua kerjaan ibu gembala kita. Bukan kuculuk-kuculuk langsung datang di yayasan. Saya tidak tahu kalau ada yang divaksin itu datang ke ibu gembala dan berucapan terima kasih. Kita yang di yayasan belum divaksin malah. Haleluya. Haleluya. Menginjil dengan berani. Menginjil bukan harus dengan teriak-teriak di Cianjur. Bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Enggak. Apakah Koan mau menginjil ke Aceh? Ke Arab mau Koan? Enggak mungkin kan. Enggak mau pasti. Ingat Ciamet, anak-anak jangan sampai mati syahid di sana. Tapi kita bisa menginjil dalam doa kita. Doa kita bisa go internasional. Jangan doa kampungan. Kita bisa berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di Korea Utara. Yang ada di Arab. Biar mereka juga menerima kasih karunia Tuhan. Harus berani menginjil. Haleluya. Saya ingat begini ya. Bulan ini saya suka merenung ingat Om Yoyo gitu loh. Makanya hari ini pertama kali saya melayani pimpin pujian khotbah pakai batik. Batik ini made in Pendeta J.E. Awondatu. Saya pakai cincin bukan sok-sokan. Ini made in J.E. Awondatu. Waktu saya lihat, waduh, warnanya hijau. Baju batik ini. Dan hijau itu ada lambang kelahiran baru. Hijau itu adalah lambang kebangkitan. Makanya saya pakai ini. Om Yo punya sayang-sayang. Bukan untuk sok-sokan loh ya. Saya pakai karena hijau. Lambang kebangkitan. Lambang hidup yang baru. Sudah mau setahun Om Yo tidak ada loh. Tanggal 15 April sekolah Alkitab meninggal. Buka, tutup. 2 minggu kemudian Om Yo meninggal. Sebelum Om Yo meninggal itu, Om Yo selesai ngajar di kelas 1, keluar, saya bawa buku, Om Yo tanya bilang begini, Ruben kamu mengajar pelajaran apa? Puluhan tahun tidak pernah ditanya. Sekarang ditanya, Om, kelas 2 saya ngajar 1, 2, 3 Yohanes dan surat Yudas. Surat Yehuda. Iya Om, surat Yehuda. Kelas 1 saya mengajar pengantar perjanjian lama, darah dan angka-angka. Ya udah kerja aja. Ternyata Om Yo sudah lama. Sudah tidak lama meninggal. Tapi saya percaya. Karena Yesus bangkit. Satu hari kelak. Kita akan ketemu dengan Yesus. Muka dengan muka. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasih. Muka dengan muka. Kenapa? Yesus bangkit. Dan dia ada di surga. Om Yo sudah pergi. Tapi dia akan bangkit. Kita juga akan mati. Tapi kita akan bangkit. Bersama dengan Yesus Kristus. Bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Ini ada pengharapan kita. Saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga jadi murid Yesus Kristus. Karena saya punya Tuhan yang memang benar dia mati. Tetapi dia hidup. Kuburnya kosong. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik. Haleluya. Puji Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Amin, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya, amin, amin, amin. Sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Si Tuhan, hidup jadi berarti sebab Dia. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. Amin, amin Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Amin, puji Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti Dia. Kita nyanyikan tetap pujian ini, nanti saya minta dengan hormat Saudara Hubert maju ke depan untuk berdoa. Sebab Dia hidup. Glory, haleluya. Ada hari sebab Dia ku tak gentar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa, kalau pada sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan menjadi berkat buat kami semua. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup dalam darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya
tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Nah padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Padanya lembut hatiku percaya, menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sepanjang minggu yang akan kita hadapi, hari Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Hari Kamis pelayanan pemuda remaja jam 6 sore dan Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Ibadah raya pertama pagi jam 6 minggu depan, ibadah raya kedua jam 4 sore. Sekolah minggu ada ibadah online setiap minggu jam 9 pagi.
Senin sampai Jumat ada doa gereja terbuka untuk yang mau doa pagi dimulai jam 4:30 pagi ya. Puji Tuhan, yang doa pagi disebut sedikit enggak, disebut banyak juga enggak ya. 10 orang, 12 orang gitu ya. Kalau saudara datang segini, tapi kalau saudara misalnya ya, lain-lain ya. Kalau saudara datang semua, saya yang bingung nanti. Mau suruh doa siapa gitu. Saya juga kalau datang 10 orang, aduh, siapa yang doa nih ya? Tapi datang saja. Baik doa yang diucapkan waktu dikasih tugas doa maupun doa yang tidak diucapkan waktu sebab tidak disuruh berdoa, Tuhan tahu. Dia Maha Ada, Maha Kuasa, Maha Dengar, dan Maha Menjawab. Baptisan air diadakan pada minggu depan, tanggal 25 April. Jadi yang mau dibaptis harap daftar kepada gembala-gembala kecil supaya diatur untuk mengikuti bimbingan ya. Barangkali ada yang baru pertama kali datang hari ini. Belum, bukan yang baru datang, baru pertama kali ikut ibadah. Kalau ada yang baru pertama kali, kami ucapkan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap mengikuti protokol kesehatan, pulang nanti ulah ngagimbung teuing tapi dengan peraturan dan tetap gunakan masker. Doakan kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan, yang tahu kita doakan, yang saya tidak tahu juga saudara bisa doakan, sebab doa saudara didengar oleh Tuhan yang sakit ya. Atau yang ada di dalam masalah keluarga, hubungan anak, orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, akhirnya dikembalikan, dipulihkan lagi, dan Tuhan Yesus akan memberikan berkat yang luar biasa sebab ada persatuan. Kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan, itu yang Tuhan bilang ya. Minggu depan juga ada perjamuan Tuhan, ada perjamuan Tuhan dan ada baptisan air ya. Kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Kiranya Tuhan beserta. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu cerah, kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta
sampai ada terang bercahaya, ada terang bersinar, burung pun bernyanyi, terang yang bersinar di balik awan yang penuhi kerinduanmu, Saudaraku yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur atas terselenggaranya ibadah kami pada sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan sukacita. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah yang memberikan pengetahuan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pekerjaan-Mu, baik Bapak Pendeta Ruben Ojongkere, baik pemain musik, pemegang sound system, singer, semua Engkau berkati, bahkan semua yang hadir, Engkau juga sudah berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Gembala kami, memberikan pundak yang kuat dalam memikul tanggung jawab yang luar biasa berat, tapi Engkau memberikan kemampuan, baik di GPD Cianjur, baik di Yayasan Kabar Baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat Revi, kiranya Engkau juga yang memulihkan kesehatannya. Kembali Tuhan, sehingga dia ada di dalam Tuhan pelayanan kembali bersama-sama kami kembali. Kami berdoa juga buat Helga dan Nemo di Bali. Engkau juga yang menolong mereka, sehingga mereka juga kembali sehat dan dapat melayani jemaat-Mu di Bali. Saudara-saudara kami seiman di sana. Engkau juga menolong semua yang ada pada saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang ada dalam keadaan masalah, Engkau memberikan kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab mempunyai Allah yang komplit, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bukan karena logika, tapi karena iman kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami. Dimanapun kami berada, Engkau bersama dengan kami. Jadikan kami garam dunia, jadikan kami terang dunia untuk sekitar kami, tetangga kami, karyawan-karyawati kami. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat membawa mereka kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya, semua bilang amin. Selamat sore, Tuhan berkati.